Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki banyak aliran sungai yang luas dan lebar. Selain itu, provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa, menjadikannya memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Bahkan, sebuah riset pada tahun 2017 lalu, angka konsumsi ikan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 47,63 per kapita per tahun, di atas angka konsumsi ikan nasional, yaitu sebesar 47,12 per kapita per tahun. Selain untuk memenuhi konsumsi ikan segar, para nelayan memanfaatkan pendapatan ikan mereka yang melimpah untuk dijadikan olahan ikan asin agar ikan yang mereka dapat dan tidak terserap di pasar ikan segar mampu bertahan lebih lama. Selain itu, ada juga yang diolah untuk dijadikan produk olahan makanan dengan berbahan dasar ikan. Salah satu yang paling ngetren di kalangan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan bahkan hampir di setiap kabupaten, para pelaku usaha menengah kecil dan mikro membuat olahan, yaitu olahan ikan amplang dan kerupuk. Produk olahan ini selain untuk memenuhi konsumsi dalam provinsi, juga dipasarkan hingga keluar provinsi bahkan luar Kalimantan. Salah satu produk olahan ikan adalah produk olahan ikan tenggiri. Ini ikan tenggiri mau disiang dulu, terus tuh dibersihkan. Setelah itu kan dipisah dari tulangnya sampai bersih.
setelah ini baru digiling sampai halus. Kalau digiling enggak Pak, ini kalaunya digiling kita diamkan dulu 1 hari di es, baru bikin besoknya. Itu sambil menyiapkan proses pembuatan bahan-bahan lainnya. Untuk ikan 1 kilo, ikan 1 kilo itu menghasilkan ini berapa kilo? 7 on. 1 kilo cuma 7 on. Berarti 25% buang. Iya. Untuk kepalanya tuh Bu, itu biasanya dimanfaatin buat apa? Kalau untuk kepala, tulang sama kulit ini biasanya ada yang mau ngambilnya Pak untuk pembuatan bama ikan. Ini yang hasil yang sudah dibersihkan tadi, ikannya sudah yang digiling. Jadi gini hasilnya. Ini untuk pembuatan kerupuk, teksturnya ini lembut Pak. Setelah bahan ikan disiapkan, langkah berikutnya adalah menyiapkan bumbu pendukung. Bawang putih sama telur mau dihaluskan dulu untuk proses pembumbuan. Ini telurnya 16 biji, bawang putihnya 1 kilo untuk pembuatan 15 kilo ikan tenggiri. Baru kita kasih air sedikit demi sedikit dulu. Ini sudah rata, baru kita campurkan bumbunya satu persatu dulu. Bawang putih dulu sama telur. Baru gula. Gula secukupnya, ini 1,5 kilo gulanya. Untuk garamnya apalah 3 bungkus 7,5 ons lah. Ininya 4, ininya 1 kilo. Ini penyedapnya 1 kilo Pak. Kita aduk di sini dulu sama bumbunya dulu. Diaduk dulu, diaduk kira-kira 15 menit. Sudah mulai mengental. Kita ambil tepung kanji dulu, ya. Baru ikan. Perbandingannya Bu, dengan ikan dan tepung? 1 kilo ikannya, jadi untuk 1 kilo ikan, tepung kanjinya 1,5 kilo. Setelah itu dicampur.
Ini diaduk sampai rata dulu, sampai wantu. Ini kita timbang dulu adonan tadi, kira-kira beratnya 1,5 kilo. Terus kita proses pencetakan dulu. Ini kita proses pencetakan. Jadi setelah nih kayak ini kan dibulat-bulat dulu. Setelah dibulat-bulat sudah jadi bulat, terus kita cetak. Nah, ini yang sudah jadi Pak, seperti ini bentuknya. Nah, ini kita buat di apa? Ini kita buat di nampan dulu. Nah, setelah itu kita angkat, kita taruh satu persatu. Nah, kita susun gini, kita baring-baring supaya tidak melengket. Kalau untuk proses selanjutnya, untuk pembuatan proses selanjutnya, baru kita tutup pancinya, kita diamkan sampai 10 menit, baru kita buat lagi. Ini tahap pembuatan kedua kita masukkan dalam tampi atau capan, diangkat. Nah, kita buka agak keras. Setelah itu baru kita buat satu persatu. Bismillah. Tiga, empat, satu. 5 lonjor. Bakal kerupuk yang sudah mengeras setelah 24 jam didinginkan di mesin pendingin, kemudian masuk pada tahap pemotongan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah ketebalannya. Apabila terlalu tipis, bahan kerupuk akan hancur saat dijemur, dan apabila terlalu tebal, akan menjadikan kerupuk lambat kering saat dijemur dan tidak mudah matang saat bahan digoreng untuk dijadikan kerupuk. Untuk proses ini, semua menggunakan tangan manusia, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Ibu Dahlia mengambil tenaga kerja yang berasal dari sekitar rumah produksinya. Para ibu-ibu rumah tangga direkrut dengan sistem tenaga lepas harian, sehingga keberadaan rumah produksi Ibu Dahlia mampu memberikan manfaat dan penghasilan tambahan untuk ibu-ibu di sekitarnya.
Tahapan selanjutnya adalah tahap penjemuran. Bahan kerupuk yang sudah dipotong dijejer per lembar di sebuah nampan agar apabila dijemur memiliki panas yang merata. Untuk penjemuran masih manual, mengandalkan sinar matahari langsung. Pada kondisi normal, proses ini memerlukan waktu 2 sampai dengan 3 hari. Durasi akan semakin lama apabila kondisi mendung atau panas mataharinya kurang. Kerupuk yang sudah sedikit kering harus dibalik secara periodik agar tingkat kering kerupuk merata di semua kerupuk. Proses berikutnya setelah kerupuk kering merata adalah tahap pengemasan. Kerupuk dikemas berdasarkan berat yang diminati pasar, yaitu mulai 250 gram, 500 gram, dan kemasan 1 kilogram. Untuk menjamin kualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen, Ibu Dahlia sudah mendaftarkan produk olahannya ke dinas terkait. Bahkan, produk ini sudah memiliki izin edar resmi. Ibu Dahlia memasarkan hasil produk olahannya di toko sekaligus rumah produksinya dengan nama dagang nama beliau. Bisa diceritakan ya, itu memulai bisnis ini tahun kapan dan punya merek dagang namanya apa? Ini mulai bisnisnya sejak tahun 2015 awal. Jadi kita bikin mereknya supaya orang tahu dengan kita, makanya dibikin nama sendiri. Kalau awalnya kerupuk ikan tenggiri dulu. Sampai sekarang berkembangnya kemarin ada sampai 5 jenis ikan. Dari udang, dari tenggiri, dari pipi, gabus, sama bandeng. Untuk karyawan, Ibu punya berapa karyawan total? Dulu kalaunya punya karyawan sampai 5 orang untuk untuk produksi, terus tuh untuk yang bagian pengemasan lain, bagian penjemuran lain, bagian yang bagian ikannya lain. Masing-masing ada bagiannya, Pak. Terus dapat gajian. Ibu ini gaji borongan atau per apa? Oh ya, kalau untuk produksi Pak kita ngambilnya 1 kilo per kilo. Jadi misalkan 1 kilo kita kenakan 5.000 untuk 1 kilo. Jadi kita produksi misalnya 50 kilo jadi 250. Dibagi yang dibagi Dibagi orang berempat atau bertiga sampai bahkan 5 orang.
hitung-hitungan bisnis dari mentah itu terus laku dijual itu hitung-hitungnya berapa persen keuntungannya dari modal? Kalau hitung-hitungan dari awal produksi kita mengambil keuntungan 25% atau 30%. Di kemasan, kelebihannya yang biasa sama yang kemasan yang ini kelebihan kekurangannya Pak? Kalau kayak ini Pak lebih praktis Pak. Kita kan cuma dibuka langsung kayak ini. Kalaunya dulu kan kita pesan dulu ya Pak, plastiknya ini sablon, terus di sablon ada yang berol, tapi kita pesannya di Banjar. Nah itu kan lebih, terus tuh kita pakai seller lagi. Jadi kalaunya listriknya hidup, kalaunya mati kan susah. Kalau ini kan enak, langsung praktis, langsung. Untuk yang jual ini produknya mulai kemasan berapa gram sampai berapa gram? Kalau tenggiri kemasan untuk 250 gram harganya 20.000. Jadi 1 kilonya 80.000. Nah, kalau untuk pipih ini yang kemasan 500 gram kita jualnya 60.000. Jadi 1 kilonya 120. Kalau kemasan yang gini Pak, nah yang untuk 250 gram kita jualnya 30.000. Suka dukanya Bu, jualan Banyak ini. itu, Pak. Nah, terutama pandemi ini Bu, ngatasnya gimana? Kalau dari awal aja Pak, kami itu di sini kan banyak nih pengerupukan. Jadi kita ini kan baru merintis. Jadi kalau di sini kan semua orang punya pelanggan. Kalau kita kan nggak ada punya pelanggan tuh. Nah, jadi kita ada yang disuruh orang yang jualan, yang jaja-jaja, yang memasarkan, ada juga itu. Terus yang tidak semua yang kita produksi itu hasilnya bagus. Kita kan dari awal kan baru belajar nih bikin. Kita kalau nanya-nanya ke tetangga, karena mungkin kan dikasih tahu, kita sendiri yang mencari cari resepnya. Nah itu. Terus tuh kemarin itu hampir sampai 50 kilo saya produksi itu gagal. Jadi gagalnya itu kada bisa dijual Pak untuk dulu. Nah, jadi disedekahkan ke orang-orang, dikasih cuma-cuma. Karena ya itu belum tahu lagi kayak apa bikinnya. Dulu itu ada yang keras, ada yang merah kerupuknya. Jadi kan kalau dikemas kan hasilnya nggak sebagus ini. Untuk pemasarannya sampai mana pemasaran itu? Kalau pemasarannya kan Sampit, Palangka, sampai ke luar daerah bisa ke provinsi, misalnya Jawa bisa. Sedikit tips Ibu untuk orang yang mau memulai bisnis ini apa? Ya pertama harus punya prinsip, jangan takut gagal, jangan menyerah, sabar, ulet, insya Allah bisa sukses seperti kita.